Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi dari setiap video terbaru yang kami upload. Dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin itu hanya kebetulan. Seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya sampai selesai. Pukul 2 siang, deru suara mobil truk pengangkut teh yang saat itu mengangkut para pekerja berhenti pada sebuah gapura. Gapura itu adalah pintu masuk menuju rumah petak yang khusus diperuntukkan bagi para pekerja pemetik teh. Sang sopir turun lalu membukakan pintu bagian belakang truk. Satu persatu para pekerja turun dan melangkah beriringan menelusuri jalan desa itu menuju rumah petak tempat mereka tinggal selama ini. Fajar, yang biasa dipanggil Ajay, pemuda berusia 25 tahun itu adalah pekerja yang paling muda di antara para pekerja itu. Mengurungkan niat pulang ke rumah, ia memutar arah kembali ke gapura yang di kiri kanan itu banyak kios-kios penjual makanan dan minuman, serta beberapa di antaranya menjual buah-buahan khas daerah tersebut. Ajay kemudian masuk ke salah satu warung dan segera memesan segelas kopi dan beberapa batang rokok. Ia pun asik mengobrol sampai tak terasa waktu sudah menjelang sore. Ajay kemudian berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Jarak dari jalan besar menuju rumahnya kurang lebih 1 km. Yang di kiri kanan jalan itu ditumbuhi pohon-pohon teh yang membentang luas sejauh mata memandang. Tiba-tiba Ajay menghentikan langkahnya. Sesaat hendak buang air kecil. Ia pun celingukan menoleh kiri dan kanan. Setelah dirasa aman, Ajay menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai, Ajay kembali melangkah. Di tengah perjalanan, turun kabut tebal menyelimuti bumi. Ajay pun memperlambat langkahnya. Pandangan matanya terhalang kabut itu. Baru beberapa langkah Ajay berjalan, kerak, bluk, sialan, umpat Ajay sambil meringis. Ia terpeleset jatuh ketika kakinya menginjak benda keras yang licin. Sesaat ia meluruskan kedua kakinya lalu berusaha bangkit dan pandangan Ajay tertuju pada sesuatu yang tadi terinjak kakinya. Sebuah cermin kecil yang telah retak di beberapa bagian karena terinjak tadi. Karena kesal, Ajay lalu melemparkan jauh-jauh cermin itu ke tengah-tengah kebun teh. Ketika akan meneruskan langkahnya, tiba-tiba angin dingin bertiup, menyibak kabut yang sedari tadi menghalangi langkahnya Ajay. Perlahan kabut pun menghilang, dan nampak terlihat beberapa meter di depan Ajay beberapa lembar uang kertas yang berserakan. Ia pun lalu memungut satu persatu uang itu. 7 lembar uang 50 ribuan. Sambil tersenyum gembira, Ajay memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Ia tak mempunyai prasangka apapun tentang uang itu. Sesampainya di rumah, "Kok sampai sore baru pulang?" tanya ayahnya. "Dari mana kamu, Jay?" Ibunya menimpali pertanyaan ayahnya. "Ngobrol dulu sama teman di warung," jawab Ajay seraya masuk ke dalam rumah. Setelah ia membersihkan diri, ia lalu beranjak ke kamarnya. Ajay tak memberitahukan perihal penemuan uang tadi
kepada orang tuanya. Ia menyimpan uang tersebut sambil menunggu kalau ada dari salah satu tetangganya yang merasa kehilangan uang tersebut, ia akan mengembalikannya. Di suatu tempat, pada sebuah rumah besar yang mewah, Pak Dandi duduk gelisah. Di depannya duduk sang istri sambil menunduk. Dari sudut matanya meneteskan air mata. Bu Hani sangat menyesali perbuatan suaminya. Sebenarnya ia tak pernah menyetujui tentang apa yang dilakukan Pak Dandi baru-baru ini. Sebuah perjanjian gaib dengan setan penghuni sebuah gunung di daerah tersebut. Penyesalan datang ketika anak satu-satunya diambil paksa sesosok makhluk yang menyeramkan sebagai akibat dari sebuah perjanjian sesat antara Pak Dandi suaminya dengan makhluk itu. Bulan Maulid, yang orang setempat biasa menyebut bulan mulut, telah masuk tanggal 11. 4 hari lagi Pak Dandi harus menyerahkan persembahan kepada makhluk itu. Jika tidak, maka salah satu di antaranya, Pak Dandi atau Bu Hani, yang akan menjadi gantinya. Apalah artinya kemewahan yang mereka dapatkan selama ini jika harus mengorbankan nyawa dari salah satu di antaranya? Bu Hani berpikir keras tentang cara menghentikan perbuatan suaminya tersebut. Pak Dandi mengambil keputusan itu berawal di tahun sebelumnya dengan usahanya yang mendekati pailit, dengan beban hutang yang besar yang ia tak mampu untuk membayarnya. Ia tak sengaja bertemu salah seorang mantan pembantunya yang menyarankan sesuatu hal yang dengan serta-merta ia pun menyanggupinya. Dan dengan diantar mantan pembantunya itulah Pak Dandi sampai tempat yang dimaksud. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia berdua nekat pergi ke suatu tempat, dan hal buruk menimpa anaknya sejak kepulangannya dari tempat tersebut sebagai syarat awal dari sebuah perjanjian yang menyeramkan. Tanggal 15 bulan Mulut tahun 2000 hanya tinggal menghitung hari, di mana syarat di tahun kedua sebagai persembahan atas harta yang diterima Pak Dandi harus segera diserahkan kepada sang tuan dari alam sana. Calon tuma adalah orang yang menikmati harta yang sengaja ditaruh pada suatu tempat, dan ketika ada orang yang menemukannya, berharap uang itu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga pada malam harinya si calon tumbal akan meninggal tanpa sebab. Pak, aku harus ke rumah ibu hari ini, beliau sakit, kata Bu Hani seraya menunjukkan sebuah pesan singkat dari handphonenya ke arah suaminya. Ya sudah, tapi kau segera pulang, karena waktu kita tidak banyak, ujar Pak Dandi agak kesal. Hari itu, akhirnya Bu Hani berangkat menuju rumah orang tuanya yang berada di luar kota. Keesokan harinya, istri Pak Dandi tak jua kembali ke rumah. Pak Dandi cemas ketika ditelepon, nomor handphone istrinya tak aktif. Nampak raut wajah yang penuh kegelisahan di wajah Pak Dandi. Sampai ketika jam menunjukkan pukul 11 siang, ia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Diambilnya beberapa gepok uang, lalu membungkusnya dengan kantung plastik berwarna hitam, serta sebuah benda kecil disertakan di bungkusan itu, cermin kecil. Nah, dari cermin itulah akan diketahui tentang siapa orang yang menemukan bungkusan tersebut dan menjadi tumbal makhluk yang menjadi tuan dari Pak Dandi. Singkat cerita, dengan penampilan seperti pemetik teh lainnya, Pak Dandi pergi ke suatu tempat di mana Ajay dan pemetik teh lainnya sering melewati jalan itu. Begitu sampai, Pak Dandi mengedarkan pandangan ke semua penjuru arah, takut jika ada orang yang mengetahui gerak-geriknya. Setelah dirasa aman, ia pun meletakkan bungkusan tersebut beserta cermin kecil yang diletakkan di dekat bungkusan itu. Tak lupa ia merobek bagian bungkusan itu agar terlihat
seolah-olah bungkusan itu terjatuh dari kendaraan yang lewat. Setelahnya ia berlalu dengan mengendari sepeda motornya untuk kembali ke rumah. Baru beberapa puluh meter, Pak Dandi berpapasan dengan orang-orang yang pulang dari memetik teh, termasuk seorang pemuda yang berjalan paling belakang. Setelah agak jauh, orang-orang itu berlalu. Pak Dandi sesaat menghentikan laju sepeda motornya dan menoleh ke arah orang-orang itu dan berharap salah satu dari mereka segera menemukan bungkusan yang ia letakkan di sana. Lalu kemudian ia pun kembali melajukan sepeda motornya menuju ke rumahnya. Kembali ke Bu Hani, istrinya Pak Dandi. Bu Hani sebenarnya berbohong pada suaminya tentang ibunya yang sakit. Ia menceritakan semua tentang suaminya pada adik kandungnya yang sama-sama perempuan, sebut saja Mawar. Hari itu semua telah direncanakan Bu Hani bersama Mawar. Mawar berpura-pura mengabarkan ibunya yang sakit dan menyuruh Bu Hani segera pulang. Ketika sampai di suatu terminal kota, seorang gadis menyongsong Bu Hani dan menghampirinya, lalu mencium tangan Bu Hani. Di luar terminal, seorang sopir taksi menawarkan jasa, dan Bu Hani beserta Mawar langsung menaiki taksi itu menuju tempat yang diberitahukan oleh Mawar. Kembali ke Ajay. Ajay sengaja selalu berjalan paling belakang ketika pulang bekerja dari memetik teh. Ia menghindari candaan dari orang-orang itu yang suka menyindir, dikarenakan dirinya belum menikah di usia 25 tahun itu. Sementara teman-teman sebayanya telah menikah dan memiliki anak. Seraya berjalan, ia asik membalas pesan dari teman-temannya lewat handphonenya, sehingga tanpa disadari kakinya terantuk sesuatu, sebuah bungkusan hitam. Aneh, padahal tadi orang-orang itu melewati tempat itu sebelumnya. Ia lalu mengambil bungkusan itu lalu membukanya. Seketika matanya terbelalak. Gepokan uang terlihat jelas di pandangannya saat itu. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan bungkusan uang itu ke dalam tas punggungnya, tempat ia menaruh perbekalan ketika ia bekerja. Bulu kuduk Ajay serasa merinding, padahal hari masih siang. Segera Ajay mempercepat langkahnya. Tanpa disadari, sepasang mata dari balik cermin memperhatikan kemana Ajay melangkah pergi. Di rumah Pak Dandi. Malam itu ia duduk sendiri dalam ruangan khusus, tak berapa jauh dari kamar tidurnya. Aroma wewangian bunga dan dupa menyeruak dari dalam kamar, menyebar ke seluruh ruangan rumah Pak Dandi. Tampak ia gelisah. Tak ada tanda-tanda kalau uang yang dijadikan pancingan untuk calon tumbal dipergunakan si penemunya. Kembali ke Bu Hani, ia dan adiknya tak segera menuju rumah orang tuanya, karena ibunya baik-baik saja. Ia pamit pada suaminya pergi hanya untuk beralasan yang masuk akal, sehingga suaminya itu mengizinkan Bu Hani pergi. Tampak Bu Hani dan Mawar duduk di sebuah tikar. Di hadapannya, seorang lelaki tua berpeci dengan seksama mendengar keluhan-keluhan Bu Hani yang berharap si lelaki tua itu dapat memberikan pertolongan untuk menghentikan perbuatan suaminya tersebut. Di rumah Ajay, malam itu Ajay mewakili ayahnya yang tak enak badan untuk menghadiri acara pengajian rutin di sebuah masjid tak jauh dari rumah petak tersebut. Ia sengaja membawa uang-uang temuannya tersebut ke masjid karena takut diketahui orang tuanya. Di tengah acara pengajian, Ajay merasa hendak buang air kecil. Ia beranjak menuju ke kamar mandi masjid itu. Setelah itu, ia merogoh tas yang dibawanya. Diambilnya beberapa uang itu, lalu dimasukkannya ke dalam kotak amal yang terletak di pintu masuk masjid. Dari balik kegelapan, sepasang mata menatap tajam ke arah Ajay. Tak berapa lama, sepasang mata itu menghilang. Kembali ke Bu Hani dan Mawar. Nampak Bu Hani dan Mawar
disertai lelaki tua berpeci itu sedang duduk khusyuk membaca kitab suci Al-Quran. Dari lisan ketiganya mengalun suara ayat-ayat suci yang dibacakan perlahan. Suara mereka seperti menembus langit-langit rumah menuju langit di atas sana, diiringi doa dan harapan atas keselamatan mereka beserta calon tumbal atas perbuatan suaminya tersebut. Setelah selesai dan mengucapkan terima kasih, Bu Hani dan Mawar pamit undur diri. Di rumah Ajai, sepulang dari masjid, ia segera merebahkan dirinya dan meletakkan uang-uang tersebut di bawah bantalnya. Tak lupa berdoa sebelum tidur, lalu ia pun terlelap. 2 hari berlalu, tersiar kabar rumah Pak Dandi terbakar habis beserta seluruh hartanya, dan dirinya pun ikut terbakar hangus. Nah, itulah akibat keserakahan manusia yang menginginkan harta secara instan dengan mengorbankan orang lain. Bu Hani dan keluarganya ikhlas menerima kenyataan tersebut. Sedangkan Ajai menyimpan uang tersebut sampai suatu saat ia menikah dan mempergunakannya untuk biaya pernikahan tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengar ceritanya. Mohon maaf apabila kalian terganggu dengan suara-suara yang bukan dari alur cerita. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.